Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmawati Tahir, NIM 1314230003. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang keragaman siswa dalam pencapaian belajar. Pembahasan. Pada proses pembelajaran, guru tidak cukup hanya dengan menyampaikan materi pelajaran saja atau yang biasa disebut dengan transfer ilmu, sebab di dalam pembelajaran atau pendidikan ada aspek penilaian yang harus dilakukan guru terhadap siswanya, yaitu aspek kognitif, aspek efektif, dan aspek psikomotor. Keberagaman peserta didik dalam belajar terbagi dalam 8 jenis, diantaranya meliputi kecerdasan linguistik, kecerdasan logis matematika, kecerdasan spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Kata inteligensi adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu intelligentsia, sedangkan kata inteligensia berasal dari kata inter dan lego. Inter berarti di antara, sedangkan lego berarti memilih, sehingga inteligensi pada mulanya mempunyai pengertian kemampuan untuk memilih suatu penilaian terhadap fakta atau kebenaran. Definisi inteligensi menurut para ahli. Yang pertama, inteligensi menurut Alfred Binet 1957 sampai 1911. Theodore Simon. Inteligensi terdiri dari 3 komponen, yaitu kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau tindakan, kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan itu telah dilaksanakan, dan kemampuan untuk mengkritik diri sendiri. 2. Anita E. Wolfolock 1995 mengemukakan bahwa menurut teori-teori lama, inteligensi itu meliputi 3 pengertian, yaitu yang pertama kemampuan untuk belajar, terus yang kedua keseluruhan pengetahuan yang diperoleh, yang ketiga kemampuan untuk beradaptasi secara berhasil dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya. 3. Selanjutnya, Wolfolock mengemukakan inteligensi itu merupakan satu pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah dalam dan beradaptasi dengan lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan yaitu yang pertama faktor bawaan atau biologis, di mana faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Batas kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam memecahkan masalah antara lain ditentukan oleh faktor bawaan. 2. Faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. 3. Faktor pembentukan atau lingkungan, di mana pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. 4. Faktor kematangan, di mana tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. 5. Faktor kebebasan. Hal ini berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Dampak budaya. Perbedaan budaya merujuk pada norma, tradisi, perilaku, bahasa, dan persepsi bersama tentang suatu kelompok. King 2002. Pada saat anak-anak memasuki sekolah, mereka telah menyerap banyak aspek budaya di tempat mereka secara dibesarkan, seperti bahasa, keyakinan, sikap, cara berperilaku, dan kesukaan makanan. Individualis vs kolektivitas. Kebudayaan secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 sifat, yaitu individualis dan kooperatif. 1. Budaya individualis. Suatu kebudayaan yang memfokuskan perilaku anggotanya pada dirinya sendiri, perkembangan pribadi dan kemandirian. Penggambaran budaya ini dapat dilihat dari budaya bangsa-bangsa barat seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan lain-lain. 2. Budaya kolektivitis. Fokus budaya ini pada nilai yang mendukung kelompok seperti menyampaikan kepentingan pribadi untuk menjaga integritas
kelompok. Adanya saling ketergantungan antar kelompok dan hubungan yang harmonis. Pengembaraan budaya ini dapat dilihat dari budaya bangsa-bangsa Timur. Pengertian status sosial ekonomi. Pengertian sosial berasal dari bahasa Inggris yaitu society atau socius yang berarti kawan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan sosial adalah segala sesuatu yang mengenai masyarakat dan kemasyarakatan, etnis dan ras terhadap pencapaian siswa. Keragaman ialah keniscayaan keberagaman menjadi sumber untuk belajar karena kita akan menemukan berbagai cara dan ide baru untuk merespon suatu keadaan. Sayangnya, keberagaman kadang juga menjadi sumber masalah ketika mereka yang berbeda tidak mampu menghargai keberagaman dan malah menggunakannya untuk mempertajam perbedaan ras dan etnis di Indonesia. Indonesia dipenuhi keberagaman, terutama keberagaman ras dan etnik. Namun, apakah masyarakat Indonesia benar-benar sudah menghormati dan merayakan keberagaman ras dan etnik? Atau apakah masyarakat Indonesia menganggap keberagaman ras dan etnik sekadar aksesori untuk dibanggakan dan belum menganggapnya sebagai keniscayaan? Pertanyaan itu muncul karena pada kenyataannya di Indonesia masih banyak prasangka, kebencian, dan praktik diskriminatif didasarkan pada ras dan etik. Memperkuat sekolah. Berbagai tindak kekerasan berbasis ras dan etik seperti perundangan merupakan hasil belajar konstruksi terhadap mereka yang berbeda. Yang berbeda tidak serta merta muncul di pikiran seseorang, terutama anak-anak. Mereka melakukan perilaku rasial karena mereka melihat dan mencontoh apa yang dilakukan anggota masyarakat di sekeliling mereka. Kesimpulan, setiap individu mempunyai keunikannya sendiri-sendiri dan jelas berbeda dengan yang lain. Berbeda budaya, suku, bangsa, kelas sosial, dan bahasa daerah di rumah. Beberapa menyandang cacat dan beberapa berbakat atau bertalenta dalam satu bidang atau bahkan lebih. Perbedaan budaya merujuk pada norma, tradisi, perilaku, bahasa, dan perfeksi bersama tentang suatu kelompok. King 2002. Pada saat anak-anak memasuki sekolah, mereka telah menyerap banyak aspek budaya di tempat mereka dibesarkan seperti bahasa, keyakinan, sikap, cara berperilaku, dan kesukaan makanan. Lebih tepat lagi, kebanyakan anak dipengaruhi beberapa budaya dalam pengertian bahwa kebanyakan adalah anggota kelompok yang tumpang tindih. Latar belakang budaya masing-masing anak dipengaruhi oleh suku, bangsa, status sosioekonomi, agama, bahasa keluarga, jenis kelamin, dan identitas serta pengalaman kelompok lain. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.